Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Ali, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Hari ini saya bersama Ibu Yayan Safitri, guru bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Sekarang. Selamat pagi Bu Yayan. Pagi Pak. Bagaimana kabar Bu Yayan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Yayan, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Yayan lakukan dalam kelas atau istilahnya supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan tujuan kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Yayan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya Bu Yayan? Baik Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Yayan. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada KBM besok, Bu Yayan? Baik, jadi untuk pelajaran yang akan saya ajarkan besok, saya memiliki tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan nanti mampu memahami, lalu kemudian mengidentifikasi, dan yang terakhir yaitu mampu menyusun informasi berdasarkan teks ujaran mengenai kosakata dan pola kalimat tentang materi ciri fisik dan karakteristik seseorang. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Yayan, ya? Betul Pak. Oke, yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai pada KBM besok, Bu Yayan? Baik, untuk area pengembangan yang saya ambil yaitu nanti saya akan menggunakan penilaian yaitu dari segi kognitif, afektif, dan juga psikologi. Oke, jadi tiga aspek ini tercakup semua Bu Yayan, ya? Baik dari sisi kognitif pengetahuannya, afektif sikapnya, dan nanti psikomotorik atau keterampilan anak dalam materi yang akan Ibu sampaikan. Selanjutnya Bu Yayan, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Ibu sudah akan siapkan, bisa dari segi strategi, metode maupun model pembelajaran yang akan Bu Yayan lakukan? Baik, untuk pembelajaran yang saya akan lakukan, jadi nanti saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning dengan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya akan menggunakan asesmen awal dulu Pak, asesmen diagnostik non kognitif. Nanti saya akan menanyakan minat dan gaya belajar siswa seperti apa. Jadi nantinya melalui asesmen awal itu saya bisa merencanakan diferensiasi berbasis konten, proses, dan juga produknya seperti apa. Jadi lalu kemudian untuk nanti pembelajarannya itu ada 5 jam pelajaran Pak ya, selama 1 minggu itu. Untuk pertemuan pertama 2 jam pelajaran nanti saya berikan materi dulu. Yang kedua saya berikan tentang diskusi tentang produk apa yang akan dibuat, dan yang terakhir 1 jam pelajaran adalah presentasi seperti itu. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa model pembelajarannya adalah PJBL, pendekatannya menggunakan pendekatan berdiferensiasi, dan metodenya nanti ada diskusi dan presentasi. Itu Bu Yayan, ya, sehingga siswa bisa aktif di kelas. Selanjutnya Bu Yayan, bagaimana dengan media pembelajaran yang sudah Bu Yayan siapkan untuk kegiatan pembelajaran besok? Baik, untuk model pembelajaran yang saya berikan nanti adalah berupa video pembelajaran. Jadi nanti videonya berupa isinya tentang kosakata dan juga pola kalimat tentang materi saya. Dan yang kedua yaitu LKPD Pak, nanti ada konten yang berbeda sesuai dengan bakat mereka. Jadi soal-soal yang saya berikan nanti ada berdiferensiasi dari kontennya sesuai minat bakat mereka, seperti itu. Oke, jadi medianya yang pertama adalah video pembelajaran, ya. Yang kedua adalah LKPD yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Betul. Oke, yang terakhir Bu Yayan,
kapan Bu Yayan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti dan di kelas mana? Baik, jadi rencana untuk pembelajaran saya akan saya lakukan hari Kamis tanggal 5 September jam keempat, insya Allah. Di kelas berapa Bu Yayan? Di kelas 12.10. Oke, baik, di kelas 12.10. Jadi saya akan datang di kelas itu pada hari Kamis tanggal 5 September 2024. Nanti saya akan melakukan observasi, saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelas. Itu Bu Yayan ya. Oke, baik. Setelah nanti kita melakukan proses observasi kelas, nanti kita juga akan melaksanakan percakapan yang terakhir Bu Yayan, yakni percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Ibu Sinta. Jadi sebelum percakapan ini saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan hari ini di percakapan pra-observasi ini Bu ya? Baik, jadi dari percakapan yang dilakukan ini saya lebih ada prepare gitu Pak ya, persiapan untuk bagaimana sih membuat pelajaran supaya bagus ke depannya itu, dan nantinya barangkali setelah diobservasi juga saya menjadi bahan evaluasi saya supaya pembelajaran nanti lebih baik daripada sebelumnya. Artinya dengan percakapan ini berarti Bu Yayan lebih mempersiapkan diri sehingga nanti pada waktu proses pembelajaran bisa lebih percaya diri dan lebih siap, begitu Bu Yayan ya? Oke, terima kasih Bu Yayan sudah meluangkan waktu dan bersedia melakukan percakapan pra-observasi bersama saya. Sampai ketemu pada kegiatan observasi nanti. Semoga diberi kelancaran sehingga nanti pembelajaran bisa berpihak pada murid. Itu Bu Yayan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Hai, genki desu. Sangat sehat ya. Jadi semoga kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar Jepang. Ya. Oke. Minasan, untuk hari ini kita akan belajar tentang ciri atau karakter seseorang, ciri fisik dan karakter seseorang. Jadi tujuan pembelajarannya nanti diharapkan Anda semua bisa paham tentang kosakata, pola kalimat, tentang menyatakan ciri fisik dan sifat seseorang. Itu nggih. Jadi kita mulai dengan melihat video tentang kosakata, ciri fisik dan karakter seseorang. Siap ya? Ya. Ayo, semangat belajarnya. Hai, minasan. Kita mulai dari yang pertama. Sebelumnya saya bertanya dulu untuk kalian ya. Kira-kira tentang sifat apa sih yang kamu ketahui? Kata sifat seseorang. Apa? Baik. Apa lagi? Rajin. Apa lagi? Disiplin. Kalau ciri fisik? Cantik. Apa lagi? Tinggi. Tampan. Nah, jadi itu semua kita pelajari hari ini ya. Bagaimana dalam bahasa Jepang? Ya, kita mulai. Yang pertama ada yasashi. Jadi yasashi artinya baik ya dalam bahasa Jepang. Kita baca bersama-sama. Yasashi. Artinya apa? Baik. Selanjutnya ada ibishi. Artinya tegas. Bukan jahat ya, tapi lebih ke tegas. Selanjutnya ada majime. Artinya rajin, tekun ya. Terus ini gambarnya kok tampan
Sesuai gambarnya, hansamu itu tampan, ganteng. Oke. Terus ada kire. Artinya? Jadi sesuai gambarnya. Ya. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Yasashi. Ibishi. Majime. Hansamu. Kire. Selanjutnya, untuk kata sifat itu sebenarnya kalau dalam Islam dibagi dua ya. Ada kata sifat bentuknya i. Kata sifat i kalau biasanya disebut i adjektif. Ada kata sifat na adjektif. I itu maksudnya belakangnya itu nanti diakhiri dengan huruf i. Contohnya yasashi, belakangnya apa? Ibishi, kawaii, omoshiroi, oki. Semuanya adalah i adjektif. Nah, selain i adjektif dinamakan na adjektif. Contohnya apa? Majime, hansamu. Kan nggak ada i ya. Kalau kecuali kire itu pengecualian, ingat. Kire itu na aja. Oke ya, paham ya untuk pembedaan kata sifat? Paham? Nah, sekarang kita belajar bagaimana untuk membuat kosakata tadi menjadi negatif. Kita mulai ya. Kalau nanti kita ketemu dengan i adjektif ya, yang belakangnya ada i-nya, itu tinggal ditambahkan kunai. Yasashi artinya apa? Baik. Berarti kalau yasashi kunai ibishi. Kalau ibishi kunai nggak tegas, ya nggak disiplin, gitu ya. Kawaii. Kalau kawan kunai nggak lucu dan seterusnya. Kalau kata sifatnya beda lagi, tidak ditambahkan kunai tapi ditambahkan jaarimase. Ya, jaarimase. Kita lihat contoh. Majime. Nah, adjektif berarti majime, nanya dicoret, ditambahkan jaarimase. Setelah kita belajar tentang materi ini, kita akan bentuk kelompok. Ini akan saya bentuk kelompok. Jadi di pertemuan yang lalu sudah ada peminatan ya untuk kamu suka dengan minat apa? Seperti menulis kemarin ya. Yang satunya adalah minat di gambar. Nah, untuk hari ini silakan yang memang berminat di menulis silakan berkumpul ya, 4 orang atau 3 orang silakan. Kalau yang berminat untuk menggambar boleh silakan berkumpul dulu. Ini 4 orang jelas. tentang
ciri fisik dan karakter seseorang. Ya, jadi silakan dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Ya, silakan nanti dikasih nama kelompoknya ya. Jadi dikasih nama kelompok dan dikerjakan bersama-sama. Ada pertanyaan? Minasan, Kaliga. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Ayo, silakan dikerjakan. Kasih nama ya. Kasih nama dulu. Minasan, bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai proses untuk diskusinya untuk saya, silakan untuk hari ini tiap kelompok maju ke depan, ya. Jadi untuk menjelaskan hasil diskusi tentang pekerjaan latihan soalnya. Susah ya pakai gerakannya ya? Tapi kalau belajar insya Allah bisa. Dan sekarang silakan untuk kelompoknya Agisa maju ke depan semuanya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Agisa. Nah, oke. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang sifat manusia dan ciri fisik manusia. Dibahaskan nomor satu langsung. Yang lain silakan disimak jawabannya sudah benar apa tidak, ya sambil dicek. Nomor satu. Nomor satu di sini kan yang dibaca jadi jawabannya saya katakan. Sega takai. Jawabannya A, B, C, D. A. A ya. Apa C? Jawabannya apa? Berarti ya C ya. Bagaimana Minasa? C. Sega takai. Sega takai lihat hurufnya. Ya. Sega takai. Benar enggak? Tinggi itu sega takai. Benar ya? Baik. Selanjutnya nomor 2. Dan untuk nomor 2 jawabannya A. Apa bacanya itu? Tidak salah. Untuk Teimas artinya gemuk, benar apa salah? Nah, oke, baik. Ini selanjutnya. Untuk yang nomor 3 jawabannya A. Rambut pendek, apa bacanya itu? Kami Kami gak?
Sega hikui artinya pendek. Benar apa salah? Jawabannya pendek ya. Kelompoknya Avanza gimana? Jawabannya apa? Sega hikui jawabannya pendek. Oke. Selanjutnya sudah selesai ya? Hai, sudah selesai. Silakan ditutup dulu. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi adalah hasil kerja kelompok ya dari Adis dan kelompoknya. Jadi misal salah nggak masalah ya, kita belajar sama-sama. Nah, untuk pelajaran kali ini saya selesaikan ya. Jadi refleksi kita hari ini kita udah belajar apa aja nih? Yang pertama tadi belajar apa? Kosakata tentang sifat dan ciri-ciri seseorang. Nomor 2 tadi belajar cara membentuk kata kalimat dalam bentuk negatif. Itu ya. Jadi selesai ya untuk tema kita kali ini. Baik, minasan oredeorimas ya, selesai saya di sini. Untuk minggu depan kita akan membuat proyek ya, proyek. Nantinya tiap kelompok akan membuat sebuah produk. Produknya apa ya? Tergantung minat kamu. Minatnya di gambar berarti nanti bikin gambar ke Canva. Menerangkan tentang karakternya. dari mana? Kalau yang suka nulis nanti bikin PowerPoint dan dipresentasikan di akhir kegiatan ya. Jadi minggu depan silakan dipersiapkan. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marus Ali, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 103A Kabupaten Lamongan. Hari ini saya didampingi oleh Bu Yayan Sapitri selaku guru bahasa Jepang di SMA Negeri 1 sekarang, dan ada Bu Sinta Paramita selaku pengajar praktek. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah pada hari Kamis tanggal 5 September kemarin saya mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yayan di kelas 1210 mata pelajaran bahasa Jepang. Ya, assalamualaikum Bu Yayan. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu Yayan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Yayan, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan setelah kemarin saya masuk ke kelas dengan mencatat dan observasi kegiatan pembelajaran yang Bu Yayan lakukan di kelas 1210. Yang pertama Bu Yayan, bagaimana nih perasaan Bu Yayan setelah melakukan KBM kemarin? Baik, perasaan saya sangat senang ya Pak ya, karena memang mengajar itu adalah sebuah passion dari saya, jadi saya sangat enjoy dalam mengajar seperti itu. Yang kedua Bu Yayan, terus bagaimana nih Bu pada waktu mengajar dengan adanya kehadiran saya sebagai supervisor? Iya, jadi biasanya tidak ada yang memantau Pak ya, tapi untuk hari itu waktu jenengan selaku supervisor memantau saya agak canggung dari awal, tapi untuk selanjutnya alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti seperti itu. Ya, berjalan dengan baik Bu ya. Mungkin wajar, sama saya pun pada waktu kemarin juga disupervisi oleh Bu Sinta juga awalnya mungkin masih canggung karena memang hampir setiap hari kita ngajar sendiri, ternyata ada yang mengawasi kita.
Oke, selanjutnya Bu Yayan bisa diceritakan kembali terkait proses pembelajaran kemarin yang sudah berjalan. Baik, untuk pelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, diantaranya pembukaan awal, seperti salam, menyapa, kemudian untuk kegiatan inti ada pemutaran video, membacakan kosakata, ada menjelaskan tentang tata bahasa. Kalau anak-anak juga saya minta untuk menirukan untuk kosakata, bagaimana untuk mengucapkan yang baik dalam bahasa Jepang. Kemudian saya bentuk kelompok nantinya, saya berikan LKPD, lalu kemudian anak-anak berkelompok diskusi, kemudian yang terakhir yaitu presentasi. Jadi sesuai dengan yang kemarin saya amati, alhamdulillah untuk sintaks dari model pembelajaran yang Bu Yayan lakukan sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya tahapan apa yang sudah berjalan dengan baik kemarin pada waktu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yayan? Dan juga tahapan dari awal hingga akhir, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sudah berjalan dengan lancar dalam pembentukan kelompok juga, dan sudah kondusif seperti itu. Kalau tadi yang sudah berjalan dengan baik, selanjutnya Bu Yayan dari proses pembelajaran kemarin, apakah Bu Yayan mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kemarin? Baik, dari hambatan memang ini dari semua mata pelajaran juga Pak ya. Untuk hambatan yang saya alami, memang tidak semua murid itu suka dengan pelajaran bahasa Jepang. Lalu kemudian ada juga yang memang dari segi kemampuan yang berbeda-beda, mungkin itu akan membuat saya selaku pengajar juga harus memberikan penjelasan lebih seperti itu. Baik, berarti dalam satu kelas memang siswanya kalau di sini sekitar 35 sampai 36 ya. Jadi tentunya dengan murid segitu kemampuannya pasti berbeda-beda. Oke. Selanjutnya Bu Yayan, selain tadi yang pertama, apakah ada hambatan lain yang Bu Yayan alami pada waktu pembelajaran kemarin? Jadi hambatan lain karena kemarin saya memilih untuk pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan belajar diferensiasi. Jadi memang kendala dari saya pribadi memang saya harus lebih ekstra waktu, lalu kemudian mempersiapkan materi yang sesuai dengan minat bakat mereka, seperti itu. Baik, jadi dapat saya simpulkan dari pembelajaran kemarin ada dua kendala atau hambatan yang Bu Yayan alami. Yang pertama, pada waktu proses pembelajaran tentunya siswa punya karakter yang berbeda-beda dan kemampuan untuk menerima pelajaran juga berbeda-beda. Yang kedua, karena proses pembelajarannya kemarin menggunakan pendekatan diferensiasi, artinya Bu Yayan harus mempersiapkan dengan lebih ekstra lagi karena harus mengakomodir semua bakat siswa yang ada di kelas. Selanjutnya Bu Yayan, dari hambatan tadi, kira-kira solusi apa yang akan Bu Yayan lakukan untuk mengatasi atau minimal mengurangi hambatan tersebut? Baik, untuk hambatan dari segi siswa memang karena kondisi pemahaman dan kemampuan siswa yang berbeda-beda, dalam hal ini nanti akan saya buatkan ada asesmen formatif ya. Nanti soal yang saya bedakan dari berdasarkan kemampuan siswa seperti itu. Lalu kemudian penilaian juga saya bedakan seperti itu. Baik, luar biasa sekali solusi yang akan Bu Yayan lakukan sehingga nanti siswa yang ada di kelas bisa antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan bisa dikondisikan dengan baik. Selanjutnya untuk komitmen Bu Yayan yang sudah sampaikan tadi untuk solusinya, kira-kira kapan solusi ini bisa dilaksanakan oleh Bu Yayan? Untuk solusi yang akan saya berikan, mungkin saya akan berikan kepada mata pelajaran saya yang akan saya ajarkan selanjutnya di hari-hari yang akan datang seperti itu. Baik, jadi untuk pertemuan selanjutnya artinya Bu Yayan sudah siap untuk melakukan perbaikan terkait dengan hambatan tadi Bu Yayan. Dengan seperti itu nanti harapan saya semoga pembelajaran di pertemuan yang akan datang bisa berjalan dengan baik sehingga hambatan bisa dikurangi dan nanti pada prosesnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
sebagai bahan evaluasi saya untuk melakukan konsep pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Yayan. Semoga apa yang menjadi keinginan Bu Yayan bisa berjalan dengan baik, dan untuk pengajaran tentunya bisa lebih meningkat lagi sehingga pembelajaran dari hari ke hari bisa semakin baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan percakapan pasca observasi ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.